Engkau mencelikkan mata kami untuk melihat terang-Mu Tuhan. Telinga kami untuk mendengar setiap perkataan-Mu Tuhan. Dan Engkau menjamah hati setiap kami untuk memahami apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Engkau menjamah kami satu persatu. Dalam hadirat-Mu kami percaya ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Engkau memberkati setiap umat-Mu dalam ibadah pagi ini Tuhan. Engkau bawa kami lebih dekat, mendekat kepadamu lebih lagi. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Engkau berdaulat atas setiap kami. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi. Supaya semua mata melihat, semua kami mengakui, Yesus Engkaulah Tuhan, Yesus Engkaulah Raja. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya bisa lebih meriah dari ini tepuk tangannya saudara. Haleluya. Terima kasih, saya bersyukur saya boleh bersama-sama kembali di tempat ini. Ya, saya pikir tadi lantai 46. Ya, puji Tuhan sudah di lantai 7. Angka sempurna lagi saudara. Puji Tuhan, ada berkat yang lebih lagi di sini. Terima kasih juga my brother Tilio, thank you. Saya percaya hari ini kita diberkati dalam hadirat Tuhan. Nah saudara, mari, saya nggak kebetulan memang apa yang Tuhan taruh pesan Tuhan untuk saya sampaikan hari-hari ini. Itu juga semua berbicara tentang worship, tentang penyembahan. Jadi nggak janjian, kita semua sudah praktek pagi ini. Nah mari saja kita membaca Yesaya 43 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-43 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama. Sudah ya? Oke. Mari kita baca 1, 2, 3. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita merenungkan kembali tujuan Allah menjadikan saudara dan saya. Kalau kita melihat ayat yang tadi, jelas firman Tuhan berkata, saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya dijadikan, dibentuk, diciptakan, dikatakan untuk kemuliaanku. Dalam perjanjian baru, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, ayat yang terkenal berkata, panggilan Allah buat kita semua, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu dikatakan saudara dan saya, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan kita dipanggil keluar untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dalam bahasa Inggris dikatakan to proclaim the praises of Him. Saudara dan saya dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk meninggikan, membesarkan dan menceritakan perbuatan-perbuatan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu saya boleh katakan saudara dan saya diciptakan untuk menyembah Tuhan. Saudara dan saya dikatakan we are formed, we are made, kita dibentuk, kita dijadikan. Untuk saudara dan saya bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara ketahuilah, saudara dan saya kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan spesial, khusus.
Saudara dan saya diciptakan segambar serupa dengan Allah. Itu Alkitab katakan. Berarti saudara dan saya itu diciptakan spesial. Lebih daripada semua ciptaan yang lain. Malaikat pun diciptakan untuk melayani saudara dan saya. Saudara dan saya spesial di mata Tuhan. Bayangkan image-nya Tuhan. Seperti itulah kita diciptakan. Dan Allah kita Allah yang ajaib, perkasa, luar biasa. Dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia mampu melakukan segala perkara. Tapi dengar baik-baik pagi ini, siang ini. Ada satu hal yang dia tidak bisa lakukan. Dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Karena itu dia ciptakan saudara dan saya. Malaikat menyanyi, memuji, itu bisa dan itu bagus. Tuhan ciptakan mereka, lakukan itu paduan suara malaikat. Tapi saudara, kalau saudara dan saya yang segambar serupa dengan dia, waktu saudara dan saya menyembah dia, itu nilainya jauh berbeda. Itu sangat precious, sangat mulia di mata Tuhan. Beda saudara. Penyembahan saudara dan saya sama penyembahannya malaikat di mata Tuhan itu beda. Saudara dan saya diciptakan dengan kehendak yang bebas. Saudara diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kualitas apa yang saudara lakukan itu berbeda. Ada otoritasnya yang luar biasa. Dan karena saudara dan saya diciptakan dengan kehendak yang bebas. Ketika saudara memilih untuk menyembah Tuhan. Itu di mata Tuhan, itu sangat indah. Saudara dan saya, we are created to worship Him. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan Yesus. Boleh senyumin sebentar sebelah kanan kiri saudara, ya, bilang we are created to worship God. Ya. Kalau suami istri ngomong gitu udah tinggal senyum doang gitu ya. Tapi sama yang lain saudara ngomong dia bilang, we are created to worship God. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya mau ajak kita, tiba-tiba saya diingatkan beberapa lagu-lagu yang sudah lama. Tapi waktu saudara dan saya kita nyanyi, saya rindu kita mengingat Tuhan tuh jadikan kita untuk apa. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Saya minta nada F. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sudah tahu lagu ini, nyanyi sama-sama. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan sekali lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara dan saya ada untuk menjadi penyembah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan janji kalau kita menyembah Dia. Penyembahan itu atmosfer surgawi, itu worship. Di surga itu atmosfernya penyembahan. Kalau kita berdoa, Tuhan let your kingdom come. And let your will be done on earth as it is in heaven. Tuh kita berdoa, Tuhan biar jadi seperti di bumi, seperti di surga. Saudara, biarlah saudara hadirkan dulu atmosfer surga itu di bumi. Dan itu akan saudara nyatakan melalui worship, penyembahan. Saudara, mari saya ajak kita merenungkan sedikit apa yang saudara dan saya lakukan melalui penyembahan itu. Tapi sebelum itu saya percaya Tuhan tuh janji kalau saudara dan saya menyembah Tuhan. Itu berkat Tuhan luar biasa buat hidup kita. Orang yang suka menyembah Tuhan, dia ngalami hadirat Tuhan. Dan di hadirat Tuhan tuh Tuhan janji luar biasa. Berkat yang melimpah. Kita ada di dalam tahun yang Tuhan janjikan, di tahun Ayin Hei ini. Ya, tahun Ayin Hei itu berbicara juga tentang double sabat. Tuhan janjikan double grace. Tapi Tuhan juga
minta supaya bagian saudara dan saya, itu kita masuk yang namanya double rest. Sebab Sabat itu bicara perhentian. Saudara dan saya disuruh Tuhan masuk dalam perhentiannya. Mungkin kita bertanya, gimana kita masuk dalam perhentiannya Tuhan? Apa saya berhenti kerja setahun? Apa saya cuti? Apa saya nggak bikin apa-apa? Saudara, yang dimaksud saudara dan saya, Tuhan mau kita masuk dalam perhentian Tuhan itu lebih lagi. Berlipat ganda dari waktu-waktu sebelumnya. Dan sarana yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya masuk dalam perhentiannya Tuhan, itu adalah penyembahan. Waktu saudara dan saya menyembah Tuhan, kita masuk dalam perhentian. Kita rest dikatakan. Kita beristirahat di hadirat Tuhan. Saudara, semakin banyak setiap hari kita menyembah Tuhan, maka saudara dan saya masuk dalam peristirahatannya Tuhan tadi. Waktu kita masuk dalam peristirahatan itu, saudara dan saya diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, diberikan tuntunan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan selesaikan dalam hidup kita waktu kita masuk hadirat Tuhan. Tadi waktu saya menyembah, tiba-tiba saya ingat lagu ini, lagu lama. Saya nggak tahu di multimedia ada nggak ya. Dan saya juga nggak tahu Putri tahu nggak lagu ini. Karena lagu ini hitungannya udah jadul. Saudara tahu jadul ya, udah lama gitu. Zaman saya masih awal-awal ya ikut Tuhan, pujian penyembahan lagu ini. Putri ikuti jari saya aja kalau nggak tahu ya. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Bisa ya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Katakan, di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku puas. Amin. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Saudara, lagu ini berkata, di hadirat-Mu aku puas. In your presence I am content. Saudara, contentment itu rasa puas, rasa cukup. Itu dibutuhkan setiap orang. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu gak pernah puas dengan hidupnya. Selalu dia dikejar oleh keinginannya, kedagingan, hawa nafsu. Itu yang menguasai manusia. Sehingga dia gak punya rasa cukup. Apa aja gak cukup. Udah punya ini gak cukup. Mobil satu gak cukup, mau dua. Rumah satu gak cukup, mau lebih banyak lagi. Istri satu gak cukup. Saya gak mau terusin lagi. Soalnya dikasih Tuhan, manusia cenderungnya gitu. Udah punya ini gak puas lagi. Kadangkala kita hidup ini jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena kita memiliki ketidakpuasan dalam hidup. Mengejar segala sesuatu sampai kita apa saja kita lakukan untuk bisa dapat apa yang kita kejar. Karena itu saudara, kita butuh itu. Spirit of contentment. Itu yang saudara dapatkan ketika kita entering into the presence of God. Waktu kita di hadirat Tuhan, kita punya rasa itu. Kita tuh bisa bersyukur, Tuhan, Engkau tuh baik sekali buat saya. Itu waktu kita masuk hadirat Tuhan, tiba-tiba saudara rasakan, Tuhan, Engkau sangat baik. Itu seperti mata kita bisa dicelikan melihat kebaikan Tuhan. Waktu kita lihat itu, kita tuh sadar, Tuhan, Engkau sangat baik. Dari hadirat-Mu, aku bebas. I'm set free. Saudara, saya dibebaskan dari belenggu, dari ketakutan, dari kekhawatiran. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku.
Hidup kita itu diterangi waktu kita masuk hadirat Tuhan. Waktu kita diterangi, kadangkala kita nggak tahu sebelumnya jalannya mesti kemana. Hidup rasanya gelap. Kita mungkin nggak tahu kemana kita harus melangkah. Tapi saya percaya waktu kita di hadirat Tuhan, hidup kita diterangi. Sehingga kita bisa lihat jalan mana yang harus kita tempuh. Kadangkala masalah yang kita hadapi seperti benang kusut. Kita nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Tapi waktu kita masuk hadirat Tuhan, ada terang kehidupan yang menyinari. Sehingga sudah bisa melihat, ternyata kita baru ngeh, ya ampun kenapa nggak gini aja. Ternyata untuk mengurai keruwetan dalam hidup kita, itu ternyata begitu mudahnya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tuh janji. Di hadirat Tuhan ada pernyataan kuasa kekuatanku kata Tuhan. Tuhan akan menyatakan kuasa, mujizat selalu ada waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan mau kita masuk hadirat Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan, saudara dan saya bisa mengalami merasakan hadirat Tuhan waktu kita menyembah Tuhan. Dan ada satu janji lagi, hari-hari ini goncangan-goncangan banyak terjadi. Tapi ayat ini meneguhkan saya. Dikatakan dalam Mazmur 27 ayat yang ke-5 dan 6. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ayat 4-nya berkata, kalau mundur ke ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itu yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya. Menikmati bait itu bicara menikmati hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita menikmati hadirat Tuhan, itu Tuhan janji ayat yang kelima tadi. Kita itu disembunyikan Tuhan dalam persembunyian di kemahnya pada waktu bahaya. Saya percaya goncangan demi goncangan sedang terjadi. Kita sedang menghadapi masa-masa yang kalau kita lihat goncangan-goncangan itu frekuensinya dan bukan cuma kuantitas tapi juga kualitasnya itu ngeri saudara harian. Banyak orang takut tapi Tuhan janji waktu kita masuk hadirat Tuhan kita disembunyikan dalam persembunyian di kemahnya. Ya terjemahan bahasa Inggris menarik sekali. Dikatakan kita tuh disembunyikan in the secret place of his tabernacle. Jadi di tabernakelnya Tuhan, di kemahnya Tuhan tuh ada secret place. Kalau mengacu ke kemahnya Musa, itu bicara tentang ruang maha kudus. Holy of holies. Di situ saudara dan saya itu disembunyikan Tuhan. Saudara, kalau kita mau tahu tempat paling aman di muka bumi ini. Tempat yang paling aman itu ada di hadirat Tuhan. Setuju katakan amin. Ada orang bilang, oh di sana aman. Kalau di negara sana aman. Enggak juga ternyata. Waduh di sini aman, sini aman. Tiba-tiba bom juga ada. Saudara. Teroris lebih banyak lagi. Saudara kita mulai ngeri. Ada orang bilang, waduh naik pesawat enggak aman sekarang. Kalau naik pesawat enggak aman, naik apa dong? Bingung juga. Dunia udah global. Masa naik kereta atau naik kapal lama banget nyampainya saudara. Ya, naik kereta juga enggak bisa nyebrang pulau. Orang bilang udah deh naik kendaraan, naik darat aja, jalan darat lah, naik mobil. Dia lupa angka kecelakaan paling tinggi justru kendaraan bermotor. Akhirnya orang bilang udah deh paling aman di rumah aja, di rumah aja. Dia lupa juga angka kematian paling tinggi orang di rumah. So gak ada tempat yang aman. Tapi Tuhan janji kalau kita masuk hadirat Tuhan, kita ada dalam persembunyiannya Tuhan. Dikatakan hiding place itu ada in the secret place of his tabernacle. Saudara dan saya dibawa dalam lindungan Tuhan. Dikatakan dilindungi pada waktu bahaya. Dan kita dibawa, diangkat ke atas gunung batu. Itulah perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yuk nyanyi sekali lagi. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatanmu. Di
hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Saudara, pertanyaannya, penyembahan yang seperti apa yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan? Penyembahan yang seperti apa yang membawa kita itu masuk dalam tempat persembunyiannya Tuhan, di mana saudara bisa rasakan hadirat Tuhan, bahkan kemuliaan Tuhan. Itu bicara hadirat Tuhan dalam bobot yang besar, kita bisa rasakan. Saudara, penyembahan yang seperti apa? Ada orang bilang, oh kita di gereja kita juga muji nyembah kok. Oh kita juga nyanyi pujian penyembahan. Kita mau dari dulu pujian penyembahan. Saudara dikasih Tuhan, namun saya mau mengajak kita renungkan kembali. Yang seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Standar yang Tuhan Yesus kasih itu penyembahannya harus dalam roh dan kebenaran. Harus, artinya nggak ada pilihan lain. Menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan atau. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau Tuhan Yesus mengajar kita standarnya menyembah dalam roh, itu berbicara tentang complete worship. Secara utuh manusia kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan kebanyakan orang tubuh dan jiwa. Tapi ketika saudara dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikatakan dilahirkan kembali oleh roh. Roh Kudus ada di dalam kita sehingga penyembahan saudara bisa komplit karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Bukan cuma penyembahan dengan tubuh, bukan cuma dengan jiwa, tapi penyembahan di dalam roh. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau memang kita nyembah komplit. Nyembah dengan tubuh. Dengan tubuh kita nari, kita memuji Tuhan. Kita angkat tangan, tepuk tangan. Kita bersujud dengan tubuh kita menari-nari. Bersorak-sorai. Dengan organ vokal yang diciptakan Tuhan, kita memuji Dia. Saudara dikasih Tuhan, ada satu kata dalam bahasa Ibrani. Kata ini paling banyak digunakan dalam Alkitab yang artinya kita tuh memuji Tuhan, mengekspresikan pujian kita. Kata halal itu diartikan memancar keluar, ya, meluap keluar. Mengekspresikan satu pujian. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan malah kita tuh mengekspresikannya seperti orang bodoh, like a foolish. Orang melihat kita tuh, ih lu ngapain sih? Nari-nari kayak gitu, lu ngapain angkat tangan? Lu tepuk tangan buat siapa sih? Saudara, ketika Daud menari-nari di hadapan tabut perjanjian Allah, istrinya sendiri bahkan mengejek dia, ngapain? Malu-maluin raja orang Israel hari ini menelanjangi dirinya di hadapan para budak. Ngapain nari-nari gitu? Saudara, tapi Daud bilang begini, kalau untuk Tuhan yang lebih hina dari ini akan aku lakukan. Nggak heran Daud tuh disayang Tuhan luar biasa. Karena dia kalau memuji Tuhan dengan segenap hatinya. Wow, luar biasa. Dia bersorak-sorai. Seluruh tubuhnya itu memuji Tuhan. Saudara, kita nggak sadar ya, kata halal itu yang paling banyak kita ucapkan atau nyanyikan. Bahkan sampai hari ini. Dari kata halal, halal dan kata Yahweh. Halal Yahweh menjadi satu kata yang paling sering kita ucapkan, yaitu haleluya. Jadi saudara kalau nyebut haleluya itu sebetulnya halal Yahweh. Pujilah Tuhan, praise the Lord. Jadi kalau kita ngerti halal itu kayak gimana, saudara pasti ekspresinya lain. Haleluya, ya nggak mungkin nyebut haleluya itu haleluya. Enggak gitu, karena harus sesuatu yang memancar keluar dari kita. Ada sukacita di dalamnya, amin. Jadi saudara, saya percaya kalau saudara misalnya ada orang yang bilang teman saudara, lu ngapain lu ke gereja, lu angkat-angkat tangan, tepuk tangan, ya lu rada aneh ya. Jadi saya mau bilang saudara, kalau ada orang yang bilang saudara rada aneh, berbahagialah saudara, berarti saudara sudah halal. Bukan makanan 100% halal, bukan saudara.
Tapi kita halal berhalal di hadapan Tuhan. Itu luar biasa. Tuhan tuh senang kita memuji Tuhan. Bahkan dikatakan bagian dari hal itu bersorak-sorai, bersorak-sorai. Ada satu ayat lagi tentang bersorak-sorai di Mazmur 89. Mazmur 89 ayat yang ke-16, 17 berkata begini. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Wow, sebelumnya dari ayat itu. Ya, baca sama-sama yuk 3, 4. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Wow, saudara tahu nggak artinya tuh hidup dalam cahaya wajah Tuhan? Itu blessing, itu berkat. Seringkali hamba Tuhan kalau mengakhiri ibadah, doa penutup ada doa berkat yang mengutip doa Musa. Yang berkata Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara ketahuilah kalau Tuhan menghadapkan wajah pada kita. Kalau dia menyinari kita dengan wajahnya, itu bicara blessing. Saya percaya kita mau mengalami disinari oleh wajah Tuhan, beroleh berkat dalam hidup kita. Karena itu kalau kita muji Tuhan, jangan setengah hati, jangan biasa. Semua kita sungguh-sungguh tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Kita mesti berkata, God create me to do this. Saudara, sometimes yang membuat kita tuh gak bisa lepas. Kita seringkali merasa kita lemah. Gue gak pengen muji, badan gue lagi lemes. Boro-boro nyanyi, gue lagi gak pengen deh. Saudara, kadang-kadang kita takluk kepada tubuh ini. Tapi begitu saudara menaklukkan tubuh ini, saudara akan lihat terobosan itu terjadi. Saya ingat masuk tahun 2015, ya, saya punya pengalaman yang menarik ya. Saya tahu pelayanan saya banyak, berkhotbah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mimpin pujian. Jadi buat saya vokal itu cukup vital begitu ya. Saya tuh nggak pernah kehilangan suara ya, atau serak gitu ya, lost my voice. Itu lebih dari 3 hari itu nggak pernah. Biasanya cepat recover. Tapi saudara, kali ini dari Natal tahun kemarin di Gelora Bung Karno ya pelayanan. Itu sebenarnya sudah kritikal, saya sudah mikir suara keluar apa enggak. Dan sesudah itu benar-benar suaranya hilang. Dan saudara dikasih Tuhan, kali ini saya bukan 3 hari, sudah lebih 3 minggu saudara kehilangan saudara. Dan itu belum pernah. Sampai saya tanya sama Tuhan, Tuhan nih ada apa Tuhan? Apa Tuhan mau rubah pelayanan saya di 2015? Saya tanya Tuhan, apa? Justru pesan Tuhan masuk 2015, justru Tuhan katakan aku mau kamu bicara tentang pujian penyembahan. Dari dasar lagi, supaya jemaatku disiapkan. Supaya jemaat Tuhan tuh mengerti DNA atau panggilan daripada kita gereja Tuhan. Saudara, justru ketika pesan itu datang, malah Tuhan bikin suara saya hilang. Itu aneh juga, saya sampai tanya sama Tuhan. Nah awal tahun saya ingat biasanya Sabtu pertama setiap bulan kan kita para pengerja itu di bawah Pak Niko kumpul semua kita doa di SICC. Dan saya selalu diminta Pak Niko harus mendampingi, ya ada worship leader yang lain, selalu memimpin penyembahan. Tapi kali itu saya bergumul berat, ini saya bisa keluar suara apa enggak. Memang ada suara. Saya sudah minum obat, saya sudah istirahat, saya udah macam-macam lah sarannya orang. Ya jeruk nipis pakai kecap lah saudara. Ya madu pakai lemon, udah macam-macam saudara. Tapi hari itu saya ingat, itu saya mimpin pujian. Tiba-tiba begitu saya nyanyi ya keluar, tapi keluar ntar hilang, keluar hilang gitu. Tapi hari itu hadirat Tuhan luar biasa kuat. Itu hadirat Tuhan tuh. Sampai saya nggak tahan berdiri. Hadirat Tuhan begitu kuat. Saudara selesai acara, saya mulai mikir, ini Sabtu. Selalu tuh kalau minggu pertama buat saya cukup berat. Karena saya mesti mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu. Nah hari Minggu biasanya itu saya 4 session. Ya, karena paginya saya komitmen saya selalu. Sejak dulu komitmen saya mendampingi Pak Niko. Paling tidak 1 kali jam ibadah memimpin pujian di jemaat induk. Jadi saya setiap minggu pertama saya masih mimpin pujian ibadah, 1 ibadah jam 8.30 di JCC. Habis itu nanti sebelum doa berkat biasanya saya sudah jalan duluan, permisi duluan. Jadi begitu sebelum doa berkat saya udah jalan duluan supaya nggak ketutup mobilnya begitu ya, bisa jalan keluar.
Karena saya harus mimpin perjamuan kudus di jemaat yang saya gembalakan tuh 3 kali. Ya mulai jam 11, jam 2, jam setengah 5 sore. Jadi hari Minggu buat saya itu full day. Kadangkala diakhiri masih doa pengerja semua berkumpul malam hari. Jadi saudara, saya langsung hari Sabtu siang itu saya sudah berpikir, ini besok gak bisa nih. Gak bisa nih, saya mesti excuse. Saya ingat Semi Mandik, wakil saya di pelayanan, dia pas lagi selesai mimpin. Biasanya di JCC itu saya mimpin ibadah 2, dia mimpin ibadah 3. Saya langsung panggil Semi, dia habis pengurapan. Nanti besok Sem, kamu standby 2 kali ya, ibadah 2, 3. Siap Bang? Oke, tapi saya minta izin Pak Niko dulu, nanti saya kabarin. Oke Bang Wel. Selesai makan siang di belakang panggung, biasanya kami makan siang gitu. Nah, saya terus lihat, wah Pak Niko ini pas lagi sendirian. Saya mau minta izin sama beliau. Begitu saya ketemu Pak Niko, saya belum ngomong, beliau tiba-tiba ngomong gini, wah itu Will, saya tuh belajar sesuatu lagi. Lalu kadang-kadang lemah. Tapi tadi itu kemuliaan Tuhan, tuh hadirat Tuhan, saya tuh gak tahan. Padahal kan saya tahu Willier suaranya hilang. Dia udah tahu dari hari sebelumnya, saya udah kehilangan suara. Dia justru concern, bisa gak pimpin besok. Saya tahu Willier suaranya hilang. Tapi itu, wah saya dilawat hadirat Tuhan gitu luar biasa. Tengah-tengah itu Tuhan tuh seperti ngomong sama saya. Tuhan tuh bilang, justru dalam kelemahan kuasaku sempurna. Haleluya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya gak jadi minta izin. Kalau beliau udah ngomong gitu, saya minta izin itu namanya gak peka namanya. Dia belum tahu saya mau minta izin. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Wah ini, iya Tuhan, minta maaf Tuhan. Gak jadi izin saudara. Akhirnya besoknya pagi, benar saudara. Itu suaranya gak tahu keluar apa enggak. Tapi ya bisa juga. Hadirat Tuhan turun. Habis itu saya masih khotbah tanpa udah suaranya serak gak karu-karuan. Tapi saudara dikasih Tuhan, yang saya rasakan satu hal. Itu roh saya bernyala-nyala. Saya gak pernah lemah. Saya rasakan kuat. Saya tahu ada terobosan. Kadang Tuhan izinkan kita sepertinya lemah. Tapi di situ waktu kita menerobos, sesuatu pasti terjadi. Saudara kadang-kadang kita khawatir secara fisik. Tapi percayalah, begitu saudara menerobos, memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Engkau akan rasakan ada kelegaan, ada kelepasan, ada kemenangan atas tubuh jasmani saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau kita memuji dengan tubuh kita. Yang mau katakan amin. Nanti saya ajak kita memuji Tuhan sama-sama. Yang kedua, kita harus memuji Tuhan dengan jiwa kita. Nah ini jiwa. Saya banyak menekankan nanti bagian ini. Jiwa manusia itu ada 3 unsur. Pikiran, mind, perasaan, emotion, kehendak, will. Pikiran kita itu harus sepakat waktu kita memuji Tuhan. Itu namanya kita dalam kebenaran, jujur jadi saudara. Waktu nyanyi, apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita nyanyikan itu kita pikirkan, itu benar. Kita sepakat, itu kita ucapkan, tandanya kita sepakat, kita setuju. Makanya pujian penyembahan kita itu powerful. Waktu saudara mengaminkan setiap kata-kata yang saudara nyanyikan. Jadi kita tuh nyanyi pujian penyembahan saudara. Itu nyanyian-nyanyian yang kita naikkan. Itu banyak didasarkan kepada firman Tuhan. Jadi waktu saudara memperkatakan itu, percayalah kita sedang memperkatakan janji Tuhan. Dan Alkitab berkata, jadilah menurut perkataanmu. Jadilah menurut nyanyianmu. Kenapa? Karena kita setuju, kita sepakat, kita aminkan itu. Ada orang bilang sama saya, Pak, saya tuh mau nyanyi, kadang-kadang pikiran saya, waduh itu kalau mau nyanyi Pak, susah saya mau nyembah. Kenapa saya bilang? Saya kadang-kadang gak nyanyi. Saya bilang alasannya apa? Karena itu lagunya gak cocok sama keadaan saya. Oh ya? Lagunya lebih dari pemenang. Waduh aku menang, aku diberkati. Pak saya lagi soro Pak. Jadi karena gak cocok keadaannya gak bisa nyanyi. Saudara dikasih Tuhan, no. Saya beritahu, biarlah justru ketika keadaan kita sedang mengalami tekanan. Kita sedang mengalami keadaan yang sukar. Pada saat itulah kita perkatakan janji Tuhan. Nyanyi dengan iman. Pikiran kita setuju dengan apa yang kita ucapkan. Saudara akan melihat hal yang luar biasa. Saudara ada rahasia dalam mengucap syukur. Ada kuasa waktu umat Tuhan untuk mengucap syukur. Memang kadang-kadang kita berkata, keadaan saya lagi gini, gimana saya bisa mengucap syukur? Saudara dikasih Tuhan, dalam bahasa Inggris ada istilah thank you in advance.
artinya terima kasih sebelumnya. Betul ya? Terima kasih. Saudara kalau seseorang kasih saudara misalnya, ya Pak Eko misalnya kasih saya iPad-nya misalnya gitu ya. Misal. Waktu dia kasih saya itu, pasti respon saya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Saudara, tapi kalau thank you in advance tuh orang baru janji sama saudara thank you. Saya kasih contoh. Saya ingat beberapa tahun lalu sebelum saya melayani ya di jemaat yang saya gembalakan, itu tiba-tiba ada salah satu jemaat. Ya sebelum kebaktian ketemu saya nyalamin, Pak Weliar, Pak, saya tuh ada saya tuh ada masak sesuatu ya di rumah. Dan itu, wah saya percaya Pak Weliar pasti suka banget. Nanti sore saya antar ke rumah ya Pak. Itu enak, pasti Bapak suka. Oh ya, thank you ya Pak, thank you ya. Makanan udah terima belum? Belum. Tapi saya udah terima kasih. Itu thank you in advance. Amin. Selesai kebaktian, dia ketemu saya lagi. Waktu salaman saya bilang, Pak thank you ya Pak. Dia bilang, oh enggak, saya yang terima kasih Pak buat firmannya. Oh enggak. Terima kasih buat kiriman makanannya nanti sore ya. Oh dia senyum-senyum. Saya udah thank you 2 kali, makanan belum terima. Itu thank you in advance. Siang-siang saya lagi ngopi gitu sama pengerja. Tiba-tiba salah satu mention nama dia. Waktu saya ingat dia, saya ambil handphone saya. Saya mulai kirim message. Shalom Pak. Once again, thank you ya. Buat kiriman makanannya. GBU. Saya kirim. Itu cuma hitungan beberapa detik saudara. Itu tiba-tiba saya terima balasannya. Balasannya singkat dan jelas. Pasti Pak, titik-titik tanda seru. Pasti Pak. Waduh, itu saya langsung gak enak hati. Rupanya orang kalau janji di thank you kebanyakan, gelisah dia. Gelisah hatinya sampai dia bisa penuhi itu. Benar-benar saudara, itu siang-siang juga udah dikirim makanannya. Yang ada saya pulang malam udah dingin semua. Saudara dikasih Tuhan, mungkin dalam hidup ini mungkin kita terima janji Tuhan. Mungkin saudara terima janji Tuhan, Tuhan tuh janji sesuatu. Tuhan janji mujizat, mungkin kita belum terima. Saya beritahu mungkin kita kurang ucap syukur. Coba saya terima kasih sama Tuhan. Thank you in advance, terima kasih Tuhan. Saya percaya saudara, nanti Tuhan bilang sama malaikatnya, tolong itu dipercepat jawaban ke sana itu. Tolong dikirim segera. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam pengucapan syukur saudara dan saya. Cepat aja saya mau kesaksian. Beberapa tahun yang lalu saya ingat saya pas lagi pelayanan ke Amerika. Saya sama istri saya, dampingin Pak Niko juga. Nah ketemu dengan adik rohani saya, kami udah lama gak ketemu. Ya dia sudah berkeluarga juga, bekerja, melayani Tuhan juga. Kami janjian makan siang. Udah besoknya kami makan siang, ketemuan. Tiba-tiba dia cerita gini. Bang Weliar tahu gak? Saya 2 tahun yang lalu hampir mati. Kok 2 tahun? 2 minggu lalu hampir mati. Saya pikir udah lama gak ketemu. Tiba-tiba 2 minggu lalu hampir mati. Saya bilang ceritanya gimana? Jadi 2 minggu lalu dia habis pelayanan di Philadelphia, itu di pantai timur. Dia pulang lagi malamnya ke LA. Nah malam itu tiba-tiba pas dia mau naik pesawat dia rasa dadanya sakit sekali. Dia rasa waduh berat, dia gak kuat, gimana nih bisa terbang apa enggak. Dia minum obat, rasanya tuh semakin gak enak, mau nafas susah. Waduh dia udah gelisah, udah rasa sakitnya neken. Sampai dia tuh cuman berdoa, dia basah roh terus Tuhan pokoknya saya bisa nyampe di LA, saya jangan mati di pesawat. So, keadaannya sakit sekali. Sampai, singkat cerita di LA sampai dibawa pakai kursi roda, dijemput istrinya langsung bawa ke rumah sakit. Masuk UGD. Saudara begitu diperiksa-periksa akhirnya dokter bawa dia, paksa dia harus masuk ICU. Ditangani secara serius, akhirnya dokter menemukan kelainan pada jantungnya. Dan dokter katakan harus dioperasi, harus segera ditindak. Langsung dijadwal besok pagi. Wah, gak boleh lama-lama, makin stres dia. Dia doa, dia tanya Tuhan gimana? Istri anak saya gimana? Waduh dia mulai makin ketakutan. Singkat cerita, malam itu dia tidur. Dia di ruang ICU sendirian, tiba-tiba tengah malam, itu ada orang yang bangunin dia, ditepok bahunya. Pas dia ditepok bahunya, dia nengok, gak ada orang. Dia tidur lagi. Gak lama ditepok lagi bahunya.
dibangunin. Dia kira suster, dia lihat, dia cari, oh nggak ada suster, nggak ada orang. Tidur lagi. Sampai 3 kali, ketiga kali ditepok bahunya. Dia tiba-tiba ingat kisah tentang Samuel di Alkitab. Waktu ditepuk ketiga kali dia ngomong gini, Tuhan, jikalau ini engkau berbicaralah kepada hambamu. Benar saudara, Tuhan ngomong sama dia. Dan Tuhan berkata gini, engkau tidak mempercayai aku. Kaget saudara. Dia argumentasi sama Tuhan, Tuhan bagaimana mungkin saya tidak percaya. Saya baru khotbah tentang iman kemarin. Masa saya gak percaya Tuhan. Dan saudara ini yang dia gak pernah lupa. Perkataan Tuhan lembut di telinga dia. Tuhan tuh berkata gini, sejak kemarin tidak sekalipun aku dengar engkau berterima kasih padaku. Saudara kadangkala kita begitu masalah datang, kita ketakutan, panik, kita doa, kita tengking tuh sakit penyakit. Wah kita terus berang. Tapi kita lupa satu hal yang paling penting. Kita lupa berterima kasih dalam segala hal sama Tuhan. Malam itu dia bilang, dia lakukan tindakan yang paling ekstrim. Dia gak mau sekedar di tempat tidur, Tuhan, sorry Tuhan, terima kasih Tuhan. Enggak. Dia malam itu dia bilang dia turun dari tempat tidurnya. Infus gak berani dia lepas. Cuman dilihat ada kabel nempel merah di sini, biru di sini, dihafalin dulu saudara, merah, biru. Dia turun, dia ambil itu bantal. Dia taruh di bawah, dia berlutut, saudara. Dia sujud. Dan dia bilang malam itu, dia cuma ingat lagu saya. Saya ingat lagunya Bang Meliar, tapi baitnya saya lupa. Saya cuma ingat refrennya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Saudara dia katakan, dia gak doa, dia gak minta apapun. Dia juga lupa bait lagu ini. Dia cuma nyanyi refren aja, terima kasih Yesus, terima kasih. Dia bilang dia nyanyi berulang-ulang sampai mungkin belasan kali sampai dia rasanya lemes. Tapi tiba-tiba ada seperti kekuatan mengangkat dia untuk dia bisa berdiri. Lalu dia kembali tidur, waktu dia lagi pasang lagi merah, biru. Dia ingat, mestinya ini suster tahu nih, kok bisa gak ada yang datang ya? Ini berarti Tuhan lagi berurusan dengan dia. Paginya bangun, perawat sudah ngatur dia dibawa masuk ke ruang pemeriksaan dulu. Diperiksa sekali lagi, lalu dia dibawa ke ruang operasi. Dokter yang sudah menangani, mempersiapkan semua, dokter anestesi. Boleh kecilin sini. Dokter anestesi sudah siap bius, saudara. Itu saudara pada waktu itu, tiba-tiba dokter kepala tim itu masuk ruangan. Dokter masuk, kumpulin teman-temannya, timnya. Mereka ngomong suatu, dia dibawa keluar lagi. Dia bingung, dia tanya dokter, what's happened with me dok? No, we just want to make sure something, kata dokter. Diperiksa lagi. Setelah pemeriksaan gak lama, dokternya tuh datang lagi sama dia. Dia bilang pertanyaannya saya bingung. Dokter pertama-tama nanya saya, kamu makan apa tadi malam? Makan apa? Saya kan puasa, gak makan apa-apa dokter. Dokternya bilang, kamu ngapain tadi malam? Nah di situ dia bilang, tadi malam saya cuma menyembah Tuhan. Saya cuma berterima kasih. I give thanks to the Lord. Dan dokternya bilang, saya itu bingung bener ini miracle, this is miracle. You know, jantung kamu beda banget hari ini sama kemarin. Kamu udah sembuh gak perlu operasi gitu. Di situ dia sadar dan dia percaya ada kuasa dalam pengucapan syukur. Saudara kadang kita gak tahu keadaan kita. Tapi Tuhan mau hari-hari ini kita banyak mengucap syukur. Kita banyak memuliakan, meninggikan Tuhan. Sebab untuk itulah saudara dan saya ada. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Untuk kita banyak mengucap syukur, saya percaya kita akan mengalami banyak mujizat Tuhan. Saya gak tahu keadaan saudara, tapi Tuhan janji 2015 pelipat gandaan mujizat akan dialami. Waktu kita percaya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Memuji dengan tubuh, dengan jiwa. Tuhan ciptakan perasaan kita juga. Untuk kita bisa ekspresikan penyembahan kita sama Tuhan.
Saudara, perasaan itu, emotion itu diciptakan supaya kita bisa merasakan. Makhluk lain gak punya itu, saudara. Tapi manusia memiliki itu, sama seperti Tuhan. Supaya kita bisa merasakan kasihnya Tuhan. Satu kali dalam seminar ada orang ngomong sama saya, Pak Weliar, maaf ya, saya gak setuju Pak, kalau kita menyembah Tuhan dengan perasaan. Wah, saya langsung pikir, kenapa maksudnya? Iya Pak, kita tuh menyembah Tuhan, menyembah aja. Jangan ngandalin perasaan kita. Oh, saya bilang saya ngerti yang Anda maksud. Yang saudara maksud tuh kalau nyembah Tuhan, jangan ngandalin lagi mood, apalagi nggak mood. Ya, dia langsung bilang, oh iya Pak, maksud saya itu Pak. Nah iya. Tapi kalau Anda mau menyatakan kasih sama Tuhan, pakai perasaan itu, ungkapkan itu. Oh iya Pak ya. Kan nggak mungkin saudara nyebut sama orang yang saudara kasih misalnya. Saudara menyebut kekasih atau pasangan saudara bilang, you know, I love you. Nggak ada ekspresi gitu. Yang dibilang I love you juga bingung, ini love beneran apa enggak? Saudara, kata yang paling banyak dalam bahasa Yunani yang diartikan worship, penyembahan di dalam perjanjian baru, itu adalah kata proskuneo. Proskuneo dari akar kata yang kalau diterjemahkan bebas, itu artinya seperti anjing menjilat tangan tuannya. Anjing kalau jilat tangan tuannya itu tanda sayang dia. Dia mengasihi tuannya. Dia senang ada bersama tuannya. Diekspresikan itu diterjemahkan, diartikan sebagai kata worship. Ya, satu ungkapan kasih to the master, kepada Tuhan kita. Saudara, nah saya tuh kebetulan, saya kan suka anjing ya. Saya sayang anjing, saya pelihara anjing di rumah. Ada anjing Labrador berapa ya. Saya sama istri saya sayang anjing. Ya sayang anjing sama suka anjing perlu saya tekankan tuh beda, saudara. Apalagi saya orang Manado, itu harus ditekankan jelas. Sayang anjing, suka anjing itu beda. Kalau yang kedua, bertobat. Jadi saudara, saya kalau di rumah, waduh anjingnya senang banget. Saya kalau lagi sama istri saya di ruang makan, di bawah makan, itu belakang ada pintu kaca, jendela kaca ke halaman belakang. Nah di situ biasanya mereka. Kalau kami udah di rumah, wah begitu kami turun, itu udah jejer depan kaca semua. Duduk memandang ke dalam, pandang tak jemu. Wajahnya memelas. Istri saya sampai bilang, nggak kasihan tuh lihat mukanya udah pada memelas gitu. Langsung saya buka pintunya masuk. Wah begitu masuk, happy-nya luar biasa. Wah sukacita, semua lapor masing-masing. Habis itu saudara, habis senang sama Tuhan. Habis itu udah duduk aja, dekat sama Tuhan. Nggak bisa kami gerak kemana gitu, matanya ngelirik, ngapain Tuhannya. Saya naik ke atas diikutin, kemana saya pergi, di situ dia ada. Kalau pagi saya jalan, waduh itu dia bangganya luar biasa, seolah dia anjing paling hebat sedunia gitu ya. Kenapa? Cuma karena sama Tuhannya. Saya pernah bilang sama istri saya begini, saya kalau lihat mereka nih anjing, itu kok mereka sepertinya nggak punya kesenangan lain atau tujuan hidup yang lain selain berada dekat Tuhannya. Saudara, that is worship. Itu penyembahan. Kerinduan kita untuk ada di hadirat Tuhan, bersama Tuhan. Saya berdoa pulang dari tempat ini sudah memiliki kerinduan itu. Sehingga dimanapun, bukan cuma di gereja, di rumah, di kantor, di jalan, di mobil, di kendaraan, dimanapun soal lagi nunggu. Dimana. Hatimu kita terus menyembah Tuhan. Dan kita akan merasakan hadirat Tuhan di mana kita berada. Kita akan masuk rest yang sesungguhnya. Kadang ketika pikiran kita gak setuju untuk apa yang kita nyanyikan. Perasaan kita kurang setuju. Keadaan kita lagi gak mood. Kita pakai yang ketiga, yaitu kehendak. Will kita, paksakan diri kita. Kalau sudah baca kitab Mazmur, itu sering kali diungkapkan di kitab Mazmur. Aku hendak memuji Tuhan. Aku hendak mengucap syukur. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan. Aku hendak bersorak-sorai demi namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya kita paksakan diri kita. Aku hendak memuji Tuhan. Di saat kita rasanya gak enak, pada saat itu kita mesti berkata, Raja Daud berkata, bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar pujian penyembahan itu menjadi gaya hidup kita. Saya berdoa mulai dari hari ini, kita semua menjadi umat yang suka menyembah Tuhan. Kalau hari Minggu saudara-saudara jangan nonton di atas ini. Enggak, di atas ini lagi nyembah juga. Yang Tuhan suka tuh bukan yang di sini nyembah. Yang Tuhan suka tuh waktu kita semua menyembah Tuhan. Kita di tempat kita mengekspresikan itu, saya percaya ada terobosan yang dahsyat di tahun 2015. Ketika engkau menjadi penyembah yang sungguh-sungguh. Waktu saudara jadi penyembah itu bukan bicara saudara-saudara pintar nyanyi apa enggak. Enggak.
Menyembah Tuhan bukan saudara pintar nyanyi, ya. Wah, suaranya bagus. Enggak, saudara. Karena Tuhan enggak pernah nilai itu. Yang Tuhan nilai itu ungkapan hati saudara. Tuhan itu mendengar sesuatu yang keluar dari hati. Yang dari mulut Tuhan enggak terlalu peduli. Yang diperdulikan Tuhan itu yang keluar dari hati saudara. Dan waktu penyembahan itu naik dari hati kita. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa pulang dari tempat ini. Tuhan bangkitkan kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, menyembah dalam roh. Tuhan Yesus menetapkan standar kita penyembahan itu dalam roh. Kalau sudah ngomong tubuh, jiwa, kalau udah ngomong roh, ini berarti sesuatu yang memang bukan akal pikiran manusia. Artinya, Tuhan mau kita juga menyembah di dalam bahasa roh. Dan ini yang menjadi DNA daripada gereja kita di bawah penggembalaan Pak Niko. Saudara mungkin ada di tempat lain orang katakan, oh kita praise and worship juga. Tapi saudara perhatikan, apa yang beda? Saudara kalau boleh saya katakan ultimate worship kita, puncak daripada penyembahan kita, itu harusnya penyembahan di dalam roh. Dengan tubuh bagus, dengan jiwa bagus, tapi Tuhan mau kita menerobos sampai alam roh. Waktu kita menyembah dalam roh, penyembahan dalam bahasa roh, suatu menerobos. Banyak hal-hal di alam roh yang kita nggak lihat, itu terjadi peperangan. Dan waktu kita berdoa dalam roh, menyembah dalam roh, satu terobosan terjadi. Apa yang ada di dunia yang kelihatan, itu terjadi. Dimulai dari apa yang tidak kelihatan. Karena itu Tuhan mengajar kita, masuk dimensi yang lain. Kita yang dipenuhi Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Maka kita saudara, harusnya bisa menyanyi dalam roh. Rasul Paulus pernah mengajarkan dalam Efesus 5 ayat 19. Ini ayat yang terakhir. Efesus 5 ayat 19, nggak usah dibaca. Ada 3 bentuk nyanyian yang Rasul Paulus ajarkan. Yang pertama itu mazmur. Yang kedua kidung puji-pujian. Dan yang ketiga nyanyian rohani. Mazmur atau psalm itu adalah nyanyian spontan. Ya, tadi Brother Tilio banyak kita dengar mengajar kita nyanyian spontan. Ya, kata-katanya terserah kita, melodinya terserah. Tapi saudara harus pikir kata-katanya sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan. Tuhan tuh senang kita bermazmur. Karena mazmur itu sifatnya lebih personal. Sendiri sama Tuhan. Ekspresi hati kita. Tuhan engkau baik. Makasih pagi ini Tuhan. Kurasakan kasih-Mu. Tuhan terima kasih berkat-Mu buat keluargaku. Kata-katanya terserah saudara. Tuhan senang kita bermazmur. Yang kedua, kidung puji-pujian itu nyanyian baku. Itu yang biasa kita nyanyikan dalam ibadah. Dari tadi kita nyanyi ya. Bless the Lord oh my soul. Macam-macam lagu-lagu kita nyanyikan. Itu kidung puji-pujian. Yang mengerti katakan amin. Tuhan senang kita menaikkan kidung puji-pujian. Karena kita bisa nyanyi dalam unity. Ini jadi paduan suara yang besar. Semuanya nyanyi sama. Tapi yang ketiga. Nyanyian rohani. Atau spiritual songs. Itu adalah nyanyian di dalam roh. Nyanyian di dalam bahasa roh. Dan saya mau katakan yang ketiga ini paling gampang. Karena saudara nggak perlu mikir melodinya gimana. Saudara nggak perlu mikir kata-katanya apa. Kalau mazmur saudara melodi nggak usah pikir, tapi kata-kata mesti mikir tetap. Kalau kidung puji-pujian dua-duanya saudara mesti pikir, melodinya, kata-katanya. Tapi kalau menyanyi dalam roh, saudara nggak perlu mikir dua-duanya. Ini paling gampang. Tapi anehnya yang paling susah dilakukan orang. Kenapa? Karena selalu pikiran kita tuh menghambat. Tuhan hanya mau kita tuh seperti orang bodoh, seperti anak kecil di hadapan Dia. Huriara lama ya sandara lama. Tapi pastikan waktu saudara menyanyi dalam roh, pastikan hati kita, mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Kalau saudaranya melekat dengan Tuhan, jangan takut saudara sesat. Jangan khawatir saudara dipikir ini bahasa rohnya benar apa enggak. Tapi kalau saudara hatimu terpaut pada Tuhan, roh kita yang sedang menyembah. Dan Allah yang menyelidiki roh itu dikatakan Alkitab. Dia tahu, dia mengerti apa yang jadi kebutuhan kita. Nggak heran saudara banyak terobosan terjadi di alam roh. Saya berdoa kita menjadi jemaat yang menyembah Tuhan completely. Kita menyembah tubuh, jiwa dan roh. Dan itu berkenan. Mujizat yang kreatif dan pelipat gandaan mujizat akan terjadi dalam gereja Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya mau ajak saudara dan kita yuk sama-sama lakukan sesuatu yang mungkin gak biasa ya.
Saya mau ajak saudara bermazmur dulu, ya. Habis itu kita nyanyikan kidung puji-pujian, lalu kita nyanyi dalam nyanyian rohani. Yang mau katakan amin. Gak lama. Waktu yang sisa ini, saya mau ajak saudara, ayo. Bermazmur tuh gampang. Saudara sendiri dengan Tuhan ekspresikan. Karena itu mungkin izinkan saya ajak saudara tundukkan kepala aja. Supaya saudara fokus dengan Tuhan. Saudara gak lihat yang kanan kiri. Saudara sendiri fokus sama Tuhan. Saudara bermazmur. Ungkapkan sesuatu dari hatimu kepada Tuhan. Biarkan musik mengalir. Kali ini kalau boleh jangan bisik-bisik saudara. Keluarkan suara saudara dan katakan kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan. Saudara boleh katakan terima kasih. Jiwaku memuliakan Engkau Tuhan. Hati kami bergembira dalam-Mu Yesus. Kau kekuatan kami, Kau perisai kami, perlindungan kami dalam masa kesesakan. Tuhan Yesus Kau setia, Kau berkati, Kau lindungi kami. Terima kasih. Mari ekspresikan tubuh, jiwa, dan rohmu. Katakan kepada Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship You. Kami angkat suara memuji-Mu Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Like never before. Oh my soul, I worship You. Biarkan musik, mari nyanyi dalam roh sama-sama. Tujukan matamu kepada Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan Yesus. Mari nyanyi dalam roh. Mari terus menyanyi dalam roh. Huria ralaba sakaya ralaba laba 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 Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Kau mencurahkan pengurapan yang khusus pada siang ini. Pengurapan seorang penyembah turun atas kami. Mungkin kami kurang biasa lakukan itu. Tapi hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Kau mengurapi kami pengurapan yang khusus. Kasih-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Sehingga kami diberikan kerinduan yang gak biasa. Ada sesuatu yang bergairah di hati kami itu memuji-muji Tuhan. Tuhan biarkan nyanyian-nyanyian itu mengalir di hati pikiran kami. Pulang dari tempat ini kami enggak berdiam diri. Kami tidak memuji Engkau. Bless the Lord of my soul and all that is within me. Bless His holy name. Tuhan, Engkau pakai anak-anak-Mu. Mereka diciptakan untuk kemuliaan. Engkau jadikan mereka untuk kemuliaan. Tuhan berkati mereka. Waktu mereka masuk hadirat-Mu, ada banyak hal Tuhan selesaikan dalam hidup kami. Tuhan berikan pewahyuan, penyataan Allah. Tuhan memperlihatkan jalan-jalan buat kami. Dan kami berdoa Tuhan, tahun 2015 kami melihat banyak mujizat. Pelipat gandaan mujizat akan terjadi. Hal-hal yang gak mungkin jadi mungkin.
Hal-hal yang tertutup dibuka oleh Tuhan. Hal yang kami gak mengerti disingkapkan oleh Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu. Mereka menjadi umat pemenang. Mereka akan dibawa naik tinggi. Dan kami berdoa di hadirat Tuhan ada perlindungan sempurna. Kami dan keluarga kami dilindungi, dijagai dalam hadirat-Mu. Anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, tempat kediaman kami, usaha pekerjaan kami, semua dalam perlindungan Tuhan. Karena ada hadirat-Mu di sana. Tuhan berkati anak-anak-Mu pulang dari tempat ini, mereka tidak biasa lagi. Tapi ada sesuatu gairah yang baru. Menjadi umat ciptaan-Mu yang memuji menyembah-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh-Mu yang terus bekerja, menyempurnakan, meneguhkan panggilan kami. Bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.